يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Najia TV dan pendengar setia Radio Pasaman FM dimanapun antum berada, azillahu wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas izinnya di kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat berhadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kegiatan kita melaksanakan Thalibul Ilmi, kajian yang rutin kita laksanakan di masjid kita ini. Selanjutnya salawat berangkaikan salam tercurahkan sentiasa kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, keturunannya, para sahabat dan umatnya yang terus menjalankan tuntunan agamanya sampai akhir zaman. Dan semoga kita yang berhadir juga hari ini dikategorikan, dimasukkan oleh Allah menjadi pengikut setia sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan membedah dan membahas kitab yang dikarang, sebenarnya ceramah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala dan dibukukan oleh beliau dan dicetak dari ceramah-ceramah yang beliau sampaikan di Masjid Nabawi, di mana beliau menulis buku ini dengan judul Ahadits Al-Iman. Ahadits Al-Iman itu hadis-hadis tentang seputar iman, hadis-hadis tentang seputar iman. Insyaallah taala kita akan membahas satu persatu dari bab-bab di dalam kitab beliau ini. Semoga nanti kita akan mendapatkan istifadah dari ilmu beliau, dan salah satu tujuan beliau dalam menulis atau menyampaikan ini adalah untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita ketahui beliau adalah salah satu ulama salaf di akhir ini yang beliau intens berdakwah ke tengah-tengah kaum muslimin dan menjadi pengajar di Masjid Nabawi dan di masjid dan di Universitas Islam Madinah, dan telah beberapa kali berkunjung ke negeri yang kita cintai ini. Dan juga secara pribadi ana beberapa kali mengikuti daurah ilmiah bersama beliau di berbagai tempat. Subhanallah, demikian ketinggian ilmu beliau yang kita petik. Dan tentu sebagai tuwailibul ilm, sebagai penuntut ilmu syar'i, tentu kita mendapatkan istifadah, manfaat dengan uraian-uraian ilmu yang beliau curahkan kepada kita. Di kesempatan ini kita akan membahas di bab yang pertama dari kitab beliau ini, yaitu hadis yang pertama. Beliau beri judul Ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling utama. Tadi di khutbah kita membacakan juga hadis ini, di mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita bacakan hadis ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal, faqala imanun billahi wa rasulih. Qila thumma madza?
qala al-jihadu fi sabilillah. Thumma madza? Qala hajjum mabrur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling utama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-imanu billahi wa rasulih, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma madza, kemudian ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Beliau bersabda, jihad di jalan Allah. Thumma madza, kemudian ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Hajjum mabrur, yaitu haji yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 26 dan juga tertera dalam hadis nomor 1516 dan juga di dalam kitab Sahih Muslim hadis 135, dan lafaz atau matan hadis ini tertera di dalam kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan ini yang perlu kita perhatikan adalah, yang perlu menjadi perhatian kita sebagai hamba ya dalam kehidupan ini adalah al-iman. Iman karena ia adalah sebaik-baik perkara yang diperoleh oleh jiwa dan hati. Dengannya seorang hamba akan memperoleh kemuliaan di dunia dan di akhirat. Bahkan sesungguhnya segala kebaikan di dunia dan akhirat bergantung pada iman yang benar. Ia merupakan tuntutan yang paling agung, tujuan paling luhur dan misi yang paling mulia. Ini kita lihat dan garis bawahi bahwasanya poin penting dari pembahasan ini adalah al-iman, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Ini adalah anugerah Allah yang paling besar yang kita rasakan, yang kita miliki, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa tidak kaum muslimin? Karena kita tidak melihat secara dekat bagaimana bentuk fisik, bentuk perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperlihatkan kepada kita mukjizat. Tidak diperlihatkan kepada kita bukti-bukti kenabian nubuah beliau, tetapi dengan penuh keimanan kita mengakui bahwasanya ilah sebagai Rabb kita dan Rasul sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Maka secara mutlak iman merupakan hal yang paling penting, karena ia merupakan pembahasan agama yang paling agung dan landasan kebenaran dan keyakinan yang paling besar. Betapa banyak manfaat buah yang matang, tuayan yang nikmat, hidangan yang lestari dan kebaikan yang tiada henti dari keimanan yang benar. Banyak sekali manfaat yang tak terhitung dan tak berujung, baik di dunia maupun di akhirat. Maka ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat keimanan ini tentu memberikan manfaat ya. Dengan iman ini kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Tuntunan yang jelas bagaimana kita melangkah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diibaratkan sebuah pohon pokok, sebuah batang pohon yang menghasilkan akar, menghasilkan dahan, menghasilkan ranting dan menghasilkan buah. Tentu inilah buah atau pohon yang bermanfaat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan cabang-cabang iman ini ya, kita bisa mengetahui hak yang batil dan membimbing kita bagaimana kita melangkah dan berbuat. Coba bayangkan, lihat ya, orang-orang yang tidak
memiliki iman seperti yang dicontohkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberikan bukti fakta yang jelas, tetapi mereka tidak mau mengakui beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Maka dengan iman ini kita akan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah yang kita raih. Kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan meridhoi kita, meridhoi seorang hamba. Maka doa yang seharusnya setiap pagi kita harus ucapkan adalah bagaimana kita ridho Allah sebagai Rabb kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Lafaz doa ini sangat simpel ikhwas sekalian, tapi maknanya sangat dalam. Bagaimana doa ini yang kita baca? Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Ya, dengan ridhonya kita menuhankan Allah, kita nafikan Tuhan-Tuhan, peribadatan selain Allah. Ini pengakuan yang harus kita ucapkan dalam diri kita, sanubari kita. Artinya apa? Kita sudah meridhoi Allah, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kalau kita sudah ridho Rabb kita Allah, Allah pun meridhoi kita. Ridho siapa yang lagi akan kita capai? Ya. Ridho siapa lagi yang akan kita peroleh? Masya Allah kaum muslimin, ikhwas sekalian dimurka Allah. Kalaulah kita mendapat keridhaan orang yang kita cintai, ya. Bagaimana seandainya orang tua kita dari sekian bersaudara, contoh kita di rumah, ya, kita beradik berkakak, ada berapa orang, tapi yang paling dicintai dan disayangi kita. Bagaimana? Ya, kelezatan yang kita rasakan. Walaupun mungkin mereka tidak bisa memindahkan kasih sayang ini. Nah, contoh kita di lapangan, di sebuah instansi, di sebuah kedinasan, di sebuah perusahaan, di sebuah tempat usaha, ya, pimpinan kita merasa senang dan ridho dengan kita. Ya. Ini adalah pancaran jiwa dan kelezatan kita dalam hidup ini. Ini baru makhluk. Bagaimana khaliqul makhluk, bagaimana keridhaan yang menciptakan makhluk itu sendiri. Nah, kalau sekalian mulia Allah SWT, ini doa yang tidak boleh kita alfakan setiap pagi, yang dikenal dengan azkarus sabah. Ya. Azkarus sabah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridhoi Rabb sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad adalah sebagai Rasul. Ya, ini kepasrahan diri kita, ya, dan kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita nanti. Kalau sudah Allah radhiyallahu anhu wa radu an, Allah janjikan kepada kita kenikmatan di atas kenikmatan yang tiada tara, yang kita cita-citakan dan dicita-citakan oleh setiap hamba. Apa nikmat itu? Nikmat keridhaan Allah kepada kita nanti, ahlul jannah biiznillah, di mana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan wajahnya kepada kita semua. Perlihatkan wajahnya yang mulia, ya, yang tidak ada batas penghalang hijab. Ini adalah nikmat keridhaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, tidak semua orang yang bisa melihat wajah Allah. Ya, maka sering disampaikan, dijelaskan di dalam tafsir, ya, Ibnu Katsir dan Sa'di, azab yang paling pedih dirasakan ahlun nar, penduduk neraka itu nanti adalah bukanlah lisannya dipotong, digunting, ya, perutnya dirobek, ya, tetapi azab yang paling pedih yang merasakan adalah azab di mana penduduk surga berlezat-lezat mereka memandang wajah Allah. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah yang ketika itu berseri-seri dan kepada Rabbnya mereka melihat. Nah, ini nikmat iman ikhwas sekalian. Maka dengan iman, maka kalbu menjadi tenteram, jiwa menjadi tenang, dan hati menjadi senang. Ini
Kalau iman sudah ada dalam hati kita, qalbu kita seorang mukmin menjadi tentram. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi gundah gulana, tidak ada lagi kesedihan. Maka orang-orang kufar, ya, orang-orang kafir, ini yang tidak diperoleh, ini yang tidak mereka rasakan. Ketentraman jiwa yang tidak mereka dapatkan, tenang, sakinah tidak mereka peroleh, dan kesenangan hati ini yang mereka rindukan, ya. Walaupun secara fisik, secara kasat mata kita lihat orang-orang kafir mereka berbangga dengan kelezatan dan kemewahan dunia yang mereka peroleh, tapi pada hakikatnya mereka itu adalah, ya, seperti fata morgana yang tidak ada nilainya, ya, kebahagiaan yang semu yang tidak mereka habiskan semua, tidak merasakan kelezatan, ataupun sudah berulang kali mereka merasakan tapi tidak merasakan kelezatan itu sendiri. Berbeda dengan orang mukmin. Nah, ikhwan sekalian milik Allah Subhanahu wa taala, ini yang dirasakan oleh kita biiznillah. Kalaulah sudah kita merasakan tenang, merasakan damai, ya, hati kita, qalbun kita itu sudah tentram, ini tanda nikmat iman sudah bersemayam di dalam diri kita. Maka kita tidak peduli lagi, ya, tidak la yahummuna, tidak peduli kita dengan urusan dunia ini. Nah, ini yang sampai ke makom inilah, ya, ini memang derajat iman itu bertingkat-tingkat. Derajat iman itu bertingkat-tingkat. Kalau sudah kepada makom yang sepertingkatan yang ini, inilah namanya lazzatul iman. Yang kita peroleh nanti adalah kelezatan iman. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka merasakan ketenangan hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kunci ketenangan itu adalah orang-orang yang beriman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Maka orang yang tidak beriman tidak akan pernah tentram jiwanya, ya, tidak akan pernah tenang jiwa mereka. Kenapa? Karena kelezatan ini yang tidak dirasakan. Nah, betapa iman memiliki banyak faedah yang luar biasa, kesudahan yang diberkahi, hasil yang sempurna, dan kebaikan tiada henti dunia dan akhirat. Tiada yang dapat menghitung dan mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat, ya, yang faedah kita memiliki iman ini hanya Allah sendiri yang mengetahui nanti, ya, apa yang Allah akan berikan kepada kita. Dan kita tidak bisa menghitung nikmat seberapa besar nanti faedah iman ini. Inilah yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa faedah kita beriman dan ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman ini. Yang kita rasakan sekarang ini adalah kita berdoa agar Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya, sudah. Ya, ini tapi kita tidak tahu. Apakah Allah Subhanahu wa taala katakan sendiri dalam firman-Nya surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, ini adalah Allah sendiri yang mengungkapkan kepada kita, tidak tahu seorang jiwa orang yang beriman itu apa yang Allah, ya, sembunyikan di sisinya. Apa itu? Ganjaran bagi orang-orang yang beramal soleh. Ganjaran kepada kita yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka secara umum segala kebaikan merupakan cabang dari keimanan dan bersumber darinya, sedangkan segala kebinasaan dan keburukan adalah akibat dari hilang dan kurangnya keimanan pada diri seseorang. Ya, kalau iman kita ya sudah kuat, akan terhindar kita dari kebinasaan, tapi semakin hilang keimanan itu, maka kehancuran diri kita akan semakin mendekat. Nah, sehingga tidak mengherankan jika ya pembahasan iman adalah pembahasan yang paling penting, yang paling agung, layak mendapatkan perhatian dan paling pantas untuk diberikan prioritas utama dalam usaha dan waktu. Ya, maka setiap hari kita harus mengkaji dan terus memperbaharui keimanan kita. Tajdidul iman. Maka kita terus bagaimana kita terus memperbarui iman kita? Dengan duduknya kita di majelis ilmu seperti ini salah satu sarana kita untuk tajdidul iman, untuk memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering kita sampaikan bahwa prinsip kita ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu adalah tidak stabil, ya. Iman itu fluktuatif. Iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, maka kemuliaan ilmu terletak pada kandungan materinya. Ya, tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu tentang iman dan segala persoalannya. Maka tidak ada ilmu yang lebih mulia selain ilmu yang membawa kita kepada keimanan. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada kepada malaikat Allah dan kepada Rasul yang tergandung dalam rukun iman. Bagaimana kebaikan iman kita nanti dengan fitnah ya al-akhirat dan juga kehidupan yang akan kita jalani. Ya, ini adalah buah daripada kita belajar ilmu agama. Jadi dengan kita belajar ilmu agama, maka akan memupuk iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian mulia Allah, Imam Ibnu Qayyim berkata, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sebaik-baik perkara yang diperjuangkan oleh jiwa dan diupayakan oleh hati yang menjadikan seorang hamba memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat adalah ilmu dan iman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan keduanya dalam firman-Nya. Wa qala alladziina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'tsi. Ar-Rum ayat 56. Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Ini ya dikatakan oleh Ibnu Qayyim, perkara yang diperjuangkan oleh jiwa dan diupayakan oleh hati yang menjadikan seorang hamba memperoleh kemuliaan itu adalah dengan ilmu dan iman. Dua ini, ilmu dan iman. Dengan ilmu kita akan memperoleh iman. Dengan ilmu yang benar. Sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan oleh Allah daripada orang yang tidak berilmu. Di mana dalam surah Al-Mujadilah Allah katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, di sini letak ketinggian orang yang berilmu. Ilmu tentang Allah. Mereka adalah makhluk pilihan dan istimewa. Ya. Jadi orang yang berilmu dan beriman itu adalah memiliki tempat kedudukan yang mulia dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memiliki derajat yang tinggi. Nah, tidak ada lagi tempat yang lebih tinggi daripada derajat orang yang diberi dua ini. Maka kita setiap hari harus meminta terus doa, Rabbi zidni ilman. Atau kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini kan jangan kita alfakan doa ini, ikhwas sekalian.
Kita selalu meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman, ya Allah aku minta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Kalau sudah tiga ini, ya, ilmu yang bermanfaat yang akan memberikan kemanfaatan kepada diri kita. Kenapa? Karena nanti ada di sana ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak kita lihat manusia mempelajari ilmu tapi tidak memberikan manfaat kepada dirinya selain manfaat duniawi. Ya. Nah, kita ibaratkan seperti Syekh katakan di sini, sesungguhnya iman bagaikan pohon yang penuh berkah. Ya, pohon yang penuh keberkahan. Manfaatnya besar, faidahnya melimpah, dan buahnya banyak. Ia ditanam di lahan yang khusus dan disiram dengan penyiraman yang khas. Ia juga memiliki akar, cabang, dan buah-buahan. Nah, maka ini kita iman itu diumpamakan seperti sepokok pohon ini, ya, pohon yang berkah. Bagaimana pohon yang berkah itu? Pohon yang berkah itulah memiliki manfaat kepada orang lain. Ya, memiliki faedah yang melimpah, buahnya banyak. Ia ditanam di lahan yang khusus. Kalau tanaman itu, ya, ditanam di lahan yang khusus, disiram dengan yang khas pula, kemudian memiliki akar yang kuat, ya, cabang yang kokoh, dan buah-buahan yang lezat. Itu memberikan manfaat. Maka dikatakan dalam pepatah Arab itu al-ilmu kasyajarah. Apa itu? Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka kalau pohon yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan seperti itu, pohon yang bermanfaat kepada orang lain, maka kita juga berpahala menanam pohon yang buah-buahan. Dianjurkan kita ikhwas sekalian, ya, untuk menanam tanaman-tanaman buah-buahan. Apa itu fadilahnya? Siapa yang mengambilnya itu akan menjadi pahala kepada orang yang menanamnya. Hatta hewan pun, burung pun yang memakannya akan mendatangkan faedah kepada orang yang menanamnya. Ya, maka kita harus banyak-banyak menanam pohon. Ini kalau Bapak di lingkungan hidup jadi harus dalil ini dibaca, ya. Kalaulah seandainya di Pasaman Barat ini ditanam, ya, di sudut-sudutnya dengan buah-buahan, insyaallah. Jadi keistimewaan di zaman-zaman para anbiya dulu itu disebutkan di dalam Al-Quran itu indikasi kota yang mewah itu adalah pohon buah-buahan yang berjunjung, ya. Dan gambaran surga itu nanti apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar kulama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa lahum fiha azwajum mutahharatun khalidina fiha. Nah, di sini diberi kabar gembira orang-orang beriman itu bahwasanya mereka akan mendapatkan surga, ya. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha an-nar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini digambarkan kelezatan keindahan surga itu nanti adalah mengalir. Alhamdulillah Pak, kita di negara kita ini airnya, sungainya mengalir. Cobalah kita pergi ke Arab itu, ya, ke Timur Tengah, bagaimana sungainya? Sungainya sekali dia tidak mengalir, tidak ada air. Kalau nanti musim hujan baru datang banjir, nah itu hilang. Kalau kita masya Allah, ini maka kata orang-orang Arab datang ke negeri kita ini jannatullah fil ard, ya. Negeri kita ini seperti surga di muka bumi. Nah, diberikan kepada mereka buah-buahan, ya, itu sama seperti buah-buahan, tapi rasa dan
persis itu hanya seperti permisalan saja buah-buahan di dunia. Nah, jadi buah atau tanaman yang bermanfaat itu, ya, ini kita lihat bagaimana pohon yang bermanfaat itu, ikhwas sekalian. Disebutkan oleh Syekh di sini. Lahannya adalah tadi disebutkan lahan khusus, ya. Lahan ditanam, pohon yang ditanam di lahan yang khusus, bukan lahan sembarangan, ya. Mana lahan yang khusus itu menandakan pohon ini pohon yang dipelihara dengan baik, ya. Maka lahannya adalah hati orang yang beriman, ya. Benih dan bibit ditabur di atasnya, maka dari sanalah tumbuh cabang dan rantingnya. Maka ibaratkan kepada lahan itu, pohon itu ditahan khusus, dan iman itu ditanam di hati seorang yang beriman, ya. Benih dan bibit ditabur di atasnya, maka dari sanalah tumbuh cabang dan ranting. Kalau sudah bibit yang unggul, ya, benih yang baik, maka dia akan tumbuh dan berkembang, ranting-rantingnya dan cabang-cabangnya yang kokoh menjulang. Nah, maka hati seorang mukmin ini, hati, ya ikhwas sekalian, itu lahan yang khusus. Maka hendaklah hati orang yang beriman itu, ya, seperti lahan yang khusus ini, lahan yang ditumbuhi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena nanti apa? Kalau lahan hati yang bersih ini, itu akan menumbuhkan, ya, kebaikan-kebaikan yang banyak. Kan dada, dan juga anak baca sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak, dan kita telah bahas itu, Asyaratu Asbab min syarhi sadr, 10 sebab untuk melapangkan dada. Nah, itu ada kitab beliau karang juga, telah kita bahas. Dia ada sebab. Maka dada orang mukmin itu harus luas, haruslah lapang. Karena di situ tempat iman bercokol. Yang dada yang sempit ini, ya, dada yang sempit ini bisa menjadi luas. Dunia yang luas ini bisa di hati seorang beriman, ya. Dan dada yang sempit ini kalau tidak dengan keimanan bisa menjadi dunia yang luas ini menjadi sempit. Itulah orang-orang kafir, ya. Kenapa? Dunia yang luas ini sempit dalam jiwanya. Kenapa? Karena tidak bercokol keimanan dalam dadanya. Maka orang beriman, ya, dia menghadapi dunia ini dengan penuh, ya, ketenangan, kebahagiaan. Nah, ikhwan sekalian, maka jadikan hati kita ini jadi lahan yang khusus, lahan tempat iman kita bersemi di dalam jiwa raga kita. Nah, siramannya juga khusus, pohon tadi. Apa itu? Siramannya adalah wahyu yang nyata, wahyu yang turun dari Allah dan disampaikan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka itu sarana menyiramnya. Wahyu yang datang dari Allah, kalamullah, ya. Al-Quran ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan Muhammad, ya. Maka orang-orang kufar mengatakan, kafir itu mengatakan itu adalah Al-Quran bikinan Muhammad. Hayhat, ini dah dakwaan mereka. Dan kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah langsung, perkataan-perkataan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Maka kalau hati kita mau bersih, hati kita mau menjadi lapang, jangan tinggalkan membaca Al-Quran, kalamullah, setiap hari kita. Nah, kita terbiasa kemarin dikuaskan, alhamdulillah,
Di bulan puasa berapa kali khatam? Ada yang 3 kali, ada yang 5. Kalau sekarang bulan Syawal, Zulqa'dah, sudah berapa kali kita khatam? Ya. Harusnya ya kita jangan bedakan. Bulan Ramadan itu pemancing kita. Harusnya kita kan ahabbul amal ilallah adumuha wa in qal, kata Rasulullah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah continue walaupun sedikit. Nah, kalau kita mampu mengkhatamkan Al-Quran sudah 3 kali kita bersungguh-sungguh. Nah, ya nanti tahun depan aja nanti atau bulan Ramadan tahun depan kita khatam 3 kali lagi. Ini tidak komitmen, tidak continue kita. Maka kita harus tekad ikhwas sekalian, ya, di Ramadan kita mampu membaca Al-Quran, maka di bulan-bulan lain. Nah, maka awali hari kita, maka sebaik-baik mengawali hari kita itu adalah dengan membaca Al-Quran. Sebelum, bacaan yang paling indah itu sebelum subuh, Al-Quran. Kalau bisa setelah subuh, ini yang dianjurkan. Maka kita awali hari kita dengan kalamullah. Ini kita usahakan. Memang kadang-kadang untuk ini sangat apa Pak? Sangat sudah kita tekadkan membaca Al-Quran. Tidak terasa sudah seminggu tidak menyentuh Al-Quran. Ya. Padahal Al-Quran sudah di tangan kita, ya. Al-Quran sudah dalam tas. Begitulah godaan itu. Nah, maka siramannya Al-Quran, maka kita membaca Al-Quran setiap hari, ya. Rutinkan terus, ini amalan yang paling tinggi. Zikir yang paling agung adalah tilawatul Quran, karena dia wahyu. Ini di setiap hari. Kalau pohon itu disiram, ya, disiram setiap hari dengan siraman khusus, maka pohon itu akan menjadi tumbuh dengan baik. Karena lihat Pak ya, kita lihat perjalanan, kalau di kota-kota itu petugas-petugas, ya, ada yang khusus menyemprot, ya, bunga-bunga, pohon-pohon itu, ya, sehingga walaupun di tengah kota yang gersang, yang tandus itu tumbuh mekar pohon-pohon dan bunga-bunga yang indah. Kenapa? Karena disiram terus rutin. Jangan kan itu di Arab Saudi sendiri, yang gersang, yang kering, ya, bisa tumbuh kayu dan pohon karena apa? Disiram. Nah ini, ya, hendaklah siraman hati kita itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dengan itu pohon yang penuh berkah disiram, dan hanya dengan itulah pohon tersebut dapat hidup dan tumbuh. Ikhwas sekalian, kemudian akarnya, akar dari pohon tadi. Bagaimana akar pohon tadi? Akarnya adalah 6 rukun iman. Ya. Apa itu? Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman billah wal malaikah, dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, ya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa qadrihi khairihi wa syarrihi, dan iman dengan takdir baik dan buruk. Nah, rukun tertinggi dari semua itulah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan akar terpenting bagi pohon yang penuh berkah ini. Di akar yang kokoh, yang kuat itu, maka dikenal dengan tauhid itu dengan usuluddin. Apa itu usul? Usul pokok, ya. Pada pokok agama ini adalah tauhid, ya. Kalau tauhidnya sudah rusak, maka seluruhnya akan rusak. Kalau pondasi, kalau pokoknya itu usulnya, akarnya itu rusak. Akarnya ibarat apa Pak? Sudah seperti dari makan apa namanya itu? Makan lundi, ya. Tahu lundi Pak ya? Lah keropos, nyumekar kayu itu, tapi akarnya sudah, itu datang angin sekali terpaan hancur. Walaupun gagah dia, ya, walaupun pakai sorban, walaupun pakai jubah, ya, kemana kemari, tapi tauhidnya tidak benar, ya. Ini ibaratkan pohon akarnya yang telah dimakan
binatang dan hewan tadi. Rusak ikhwas sekalian. Maka akar ini ya pondasi kuat bagaimana? Tauhid, iman kepada Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Ya. Bukan dibungkus dengan walaupun rapi dan indah dia tampak pandangan mata kita, tetapi akarnya tidak kokoh. Ini yang kita harus cari. Bagaimana supaya rukun iman yang 6 ini harus betul-betul kita pahami. Pahami terus, maka belajar tauhid tidak akan pernah henti-henti kita setiap hari. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab katakan, adadu anfasina, sepanjang helaan nafas kita terus belajar ilmu tauhid, belajar terus akidah kepada Allah, ya. Karena kita harus jaga ini akar ini, karena akar sedikit saja meleset. Kita lihat ikhwas sekalian hari ini di media sosial, begitu banyak rusaknya akidah kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Coba kita lihat ya bagaimana mereka berdakwah, menyampaikan agama ini, menipu kaum muslimin yang awam, ya. Kenapa? Karena mereka tidak belajar tauhid yang benar. Nah, maka kini harus kita terus pelajari, kuatkan akar ini, iman kepada yang 6 ini, yang terhimpun dalam rukun iman yang 6. Nah, kemudian cabang dari pohon tadi. Cabangnya adalah amalan soleh. Apa itu? Ketaatan dan segala macamnya dan berbagai amal ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin seperti sholat, zakat, haji, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan, ya, dan lainnya. Itu adalah cabang-cabang iman. Nah, akarnya sudah kuat, cabangnya juga sudah kuat, ya. Dia akan melahirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang iman yang kuat, dia akan melaksanakan ketaatan ini dengan penuh ketundukan. Akan mudah baginya menerima seruan Allah, ya, karena iman. Azan berkumandang, dia datang ke masjid walaupun masjidnya jauh, panggilan iman, ya. Dan dia melazimi solat berjamaah di masjid. Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini harus kita syukuri. Hati kita yang sudah terpaut ke masjid, ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah satu kelompok, satu golongan yang dilindungi, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah nanti di yaumul mahsyar. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, seorang yang hatinya terpaut kepada masjid. Maka cabang-cabang itu semua ketaatan, puasa yang kita kerjakan, zakat yang kita tunaikan, memelihara diri, ya, melaksanakan puasa, semua ketaatan kepada Allah, itulah cabang-cabang dari iman yang harus kita perbanyak terus. Maka kalau pohon itu semakin banyak cabangnya, pohon itu akan semakin besar. Semakin banyak cabang, semakin banyak cabang dan menghasilkan ranting, dan ranting itu akan menghasilkan buah. Coba kalau seandainya pohonnya tidak bercabang, ya, kira-kira bagaimana bentuk pohon itu? Dia pohon tapi tidak memiliki cabang apa-apa, lurus saja. Itu pohon yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Nah, ikhwas sekalian, ya, maka cabang daripada iman ini harus dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apa? Buahnya. Cabangnya tadi itu dengan ketaatan, dengan seperti ibadah-ibadah, ya, yang kita lakukan itu, dan buahnya adalah setiap kebaikan dan kebahagiaan yang diperoleh seorang mukmin di dunia dan akhirat, itu adalah buah daripada iman tadi, ya. Jadi yang kita rasakan, kebahagiaan, kebaikan yang kita terima di dunia ini,
Dan juga nanti di akhirat itu adalah buahnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, dan terasa oleh kita ikhwah sekalian bagaimana ya kita beribadah itu. Kalau kita sudah mendapatkan buah yang ranum, contohnya merasakan kelezatan daripada ibadah itu. Kalau kita sudah merasakan kelezatan ibadah itu, kita sudah mendapatkan buah daripada ibadah itu. Di dunia ini, jangankan nanti di akhirat, di dunia ini kita sudah merasakan buah dari amal itu. Bagaimana? Bagaimana kalau kita sudah melaksanakan amal soleh? Selesai kemarin kita Ramadan, Pak ya, 30 hari Syawal. Bagaimana rasanya kita pas di hari Idul Fitri itu? Terasa kebahagiaan. Selesai melaksanakan rangkaian ibadah, Masya Allah. Begitu kalau seandainya selesai kita sholat, sesulit-sulit, sepayah-payahnya urusan kita hari itu, setelah selesai sholat, bagaimana? Ada yang mengatakan, Pak, Allah sembahyang, Allah sholat, plong rasanya, tenang. Ya enggak? Pernahkah kita merasakan itu? Tenang, senang. Itu yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang sering sampaikan dalam hadis itu, bagaimana Nabi beristirahat dari keletihan, kepayahan hidup, mengurusi negara, mengurusi keluarga, mengurusi kaum muslimin. Dengan apa dia beristirahat? Dengan sholat. Dia sebutkan kepada Bilal, arihna bisolah ya Bilal. Istirahatkan kita dengan sholat, wahai Bilal. Maka ibadah itu dia jadikan sebagai apa? Ibadah, sebagai tempat untuk beristirahat. Itu dia buahnya. Nah, ikhwan sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita dapatkan buah itu di dunia dan di akhirat sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 7. Baik ikhwati azilakum jami'an, kita lanjutkan. Jadi buah daripada iman itu adalah kita mendapatkan di dunia ini dan nanti juga di akhirat. Di dunia ini kita rasakan kebahagiaan kita ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kelezatan-kelezatan yang kita rasakan setelah kita melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nahl ayat 97, mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ini Allah Subhanahu wa taala katakan ya dalam surah An-Nahl ayat 97, man amila shalihan, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, ini tidak dibedakan laki dan perempuan, dalam keadaan mereka beriman ya. Nah, ini kata kuncinya, dalam keadaan mereka beriman. Kebajikan laki-laki dan perempuan tapi beriman. Maka Allah katakan fala nuhyiyannahu. Itu syarat dalam kaidah apa itu nahwiyahnya. Maka niscaya kami akan beri, pasti janji Allah ini, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dan akan kami berikan balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di sini kata kuncinya ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh ya, maka laki dan perempuan tidak ada bedanya di dalam Islam. Nah, ini emansipasi yang sebenarnya ya. Kan kesetaraan gender yang dituntut nih Pak ya. Dalam Islam tidak ada bedanya laki dan perempuan dalam hal apa? Dalam hal mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah. Tetapi pekerjaan dan tanggung jawab berbeda. Nah, di sini. Kenapa? Wanita dan laki-laki sudah sunatullahnya, sudah ditakdirkan Allah kita diciptakan seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ya, kalau seandainya kita tidak ridho dengan ketentuan Allah ini, maka Allah mengatakan falyar ya
maka carilah Rob selain aku. Nah, maka carilah Rob, falyatamisu Robban siwai. Ya, kalau kita merasa tidak senang dengan ketentuan Allah, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Ya, kenapa saya berkulit seperti ini? Kenapa saya dilahirkan dari suku ini? Kenapa saya ditakdirkan bangsa ini? Ini menentang takdir Allah. Ya, maka Allah katakan dalam hadis kursi, carilah Tuhan selain aku. Ya, maka dalam hal ini ada beda laki dan perempuan tanggung jawab. Nah, dalam hal ibadah tidak ada bedanya. Dalam hal pahala dan ganjaran diberikan sama kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung bedana sejauh mana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Nah, dari sekalian, di sini Allah menjanjikan kepada kita yaitu hayatan thayyibah. Falanuhyiyannahu, akan kami beri kehidupan yang baik. Di dunia sudah kita diberikan oleh Allah ketenangan, kebahagiaan ini, ya. Kehidupan yang baik di dunia. Maka seorang mukmin itu tidak ada lagi urusan, ajaban li amril mukmin. Sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu. Kalau diberi dia rezeki, dia bersyukur. Diberi ujian, dia bersabar. Nah, ini yang tidak diberikan kepada orang selain orang mukmin. Nah, itu kita merasakan pentingnya iman dapat dirasakan dengan mengetahui manfaat dan buahnya. Maka Syekh Sa'di beliau menulis dalam kitab tafsirnya itu Karimur Rahman, apa kata beliau? Ketahuilah bahwasanya kebaikan di dunia dan di akhirat ketahuilah bahwa kebaikan di dunia dan di akhirat merupakan bagian dari buah keimanan yang sahih. Dengannya seorang hamba dapat menjalani kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, selamat dari segala keburukan dan kejahatan. Hal sulit menjadi terasa ringan dan semua tuntutan dapat terlaksana. Kami akan sebutkan buah keimanan ini secara terperinci karena mengetahui manfaat dan buah keimanan merupakan salah satu alasan terbesar agar dapat menambah bekal iman. Ini kita lihat. Ini kata dari Syekh Sa'di dalam tafsir beliau, di mana kebaikan di dunia dan akhirat itu adalah buah dari keimanan yang sahih, ya. Buah dari keimanan yang sahih, dan seorang hamba itu dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, terhindar dari segala kejahatan dan keburukan yang berat terasa ringan baginya. Nah, ini yang kita rasakan ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada beberapa buah dari manfaat keimanan yang harus kita kaji. Waktu yang singkat ini mungkin kita akan bahas beberapa poin insyaallah, ya. Kalau tidak selesai nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Syekh mengatakan, beliau merincikan buah keimanan dan manfaatnya. Ini kita rangkum dari manfaat atau buah keimanan itu. Yang pertama, adalah keimanan merupakan sebab untuk mendapatkan hal yang paling agung, yaitu ridho Allah. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan ini yang pertama. Dengan keimanan itu sebab kita mendapatkan apa itu? Yang paling agung di sisi Allah itu adalah ridho Allah. Kalau keridhaan Allah yang sudah kita dapatkan, semua kita menjalaninya dengan tenang dan bahagia. Dan kita sudah rela dan ridho. Berbeda seperti yang kita sampaikan, beda sabar dengan ridho. Maka ridho itu adalah yang paling tinggi, yang paling tinggi posisinya. Kalau sabar kita dalam hal menerima musibah, tapi kalau ridho, ya, kita menerima ketentuan itu dan pasrah menyerahkan semua itu kepada Allah. Kalau Allah uji kita dengan berbagai ujian, cobaan,
maka kita sabar dan dibarengi dengan ridho. Ya. Apa? Sudah kita terima itu semua. Ini semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah yakin dan percaya bahwasanya apapun yang menimpa kita, yang baik, yang buruk, ya, semua itu adalah atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harus cari, ikhwas sekalian. Tidak akan ada lagi istilah stres, ya. Apa itu? Kalau stres itu adalah apa ya? Tidak mampu menghadapi ke dunia ini dengan berpikir yang sehat. Kenapa? Dia tidak ridho dengan ketentuan Allah itu. Apalagi dia nanti mencela dan mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa saya yang diuji oleh Allah seperti ini? Saya sudah sholat, ya, enggak, setiap hari. Yang dia si fulan tidak pernah sholat, hartanya banyak, ya, tidak pernah dia ratumnya harinya, siang darinya banyak ya rezekinya. Awak langsung nganggi, tidak ada rezekinya. Ya. Jangan seperti itu, ikhwas sekalian. Ini terjadi di lelah apa? Berarti kita belum ridho dengan ketentuan Allah tadi. Semakin apa? Semakin tinggi kayu drimbo, semakin kencang angin menerpa. Ujian kita itu semakin kuat, iman kita itu semakin tinggi ujian dan cobaan. Maka ujian itu tergantung sejauh apa imannya. Kalau imannya sedikit, kecilan, Allah biarkan aja dia itu. Artinya tidak masuk kategori lah. Apa dia ini? Ibarat boleh setan, Pak. Setan iblis itu kalau dah tampak si fulan itu dah istilah itu calik-calik jauh aja kan itu. Calik-calik jauh. Dipelapih di setan itu. Hanya karajonya itu terus kan. Bila menghadap hati nanti lah mulailah sesekali kamu saji. Itu syaitan bangkit lagi itu. Ini tidak benar ini, ya. Dihasut lagi. Ya. Macam ini kerja. Kalau kita semakin rajin kita beribadah, banyak gangguan. Ya. Semakin sunnah kita amalkan, tantangan semakin besar. Ya, Pak. Tapi kalau biasa-biasa mewah di luarnya nado gitu dari ujian. Kenapa? Ya, sama biar awak ikut sefulan kok berbeda aja awak. Itulah mulai itu. Ya. Rajin ke bersaji, ya. Hari kini kok masih rajin ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini semakin tinggi kadar iman kita, semakin besar ujian. Kita harus kokoh itu. Harus kuat. Nah, itu yang pertama, ikhwas sekalian, ridho Allah yang kita, ini buah daripada keimanan. Yang kedua, buah daripada iman itu adalah ganjaran pahala surga beserta kenikmatan, ya, keselamatan dari neraka dan siksanya tidaklah didapatkan kecuali dengan keimanan. Nah, ini. Jadi pahala di sisi Allah, surga beserta nikmat, al-jannatu wa na'imuha, ya, surga dan segala kenikmatan dan kelezatannya itu, dan lepasnya kita dari fitnah neraka, itu semua dicapai dengan keimanan. Mungkinkah kita selamat dari fitnah api neraka? Mungkinkah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau iman tidak ada dalam hati kita? Hayat, mustahil. Apa bedanya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sikit, ya. Untuk mempertahankan keimanan ini luar biasa, Pak. Kita masih santai-santai, alhamdulillah, ya. Masih santai kita mempertahankan. Kalau lihat di belahan negeri sana, saudara-saudara kita mempertahankan keimanan sangat berat. Apa ujungnya? Mati, ya. Kematian. Macam itu.
bisa dibombardir, ya kan? Diratakan rumahnya dan segala macamnya. Jadi ini buahnya kita capai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita senantiasa kepada Allah, ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ridhomu dan surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung kepadamu ya dari kemurkaanmu dan dari fitnah api neraka. Nah, ini banyak kita berdoa terus. Jangan lupakan doa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwas sekalian, yang ketiga dari buah daripada keimanan itu adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman dan melindungi mereka dari keburukan dunia dan akhirat. Ini dia. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman dan melindungi mereka dari keburukan dunia dan di akhirat. Ini jaminan Allah. Kalau orang yang beriman pasti Allah bela. Yakin kita, Pak, ya. Jangan ragu di sini. Kalau kita membela Allah, Allah akan bela kita. Terkadang belaan Allah itu mungkin kita diuji, ya. Dengan ujian itu tempat kita nanti semakin tinggi di sisi Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Yakin di sini. Ya. Kadang-kadang kan ragu lah subhanallah kok gitu. Kalau taskik ragunya itu tidak sempurna iman kita. Maka prinsip kita ahlul sunnah wal jamaah. Yang jamaah itu wa in kunta wahdak. Nah ini Pak, ya. Kalaupun kamu bersendirian, satu orang di negeri itu di atas sunnah kita itu adalah jamaah. Kalau kita alhamdulillah banyak sekarang nih jamaah, ya. Ada di sebuah negeri itu tidak ada kecuali dia sendiri yang sunnah. Dia sendiri yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu tetap jamaah walaupun dia sendirian. Terasa hati kita dekat kalau berjumpa dengan dimanapun orang itu berada, dari negara manapun asalnya. Kalau ahlu sunnah wal jamaah hati kita menyatu, Pak. Bukti di mana? Kalau kita berangkat umroh atau haji, ya, amalan kita bermacam itu, tapi kalau yang ahlu sunnah itu sama amalannya, ya. Itu mendekatkan kita. Maka itu nikmat di atas sunnah Rasulullah SAW. Ya. Maka kita jangan ragu di sini. Terus, ya, membela agama Allah. Allah akan melindungi kita, akan menjaga kita dari keburukan dunia dan di akhirat. Keburukan dunia apa? Fitnah dunia, dan di akhirat nanti fitnah api neraka. Maka Allah haramkan wajah orang beriman dari api neraka. Allah yang mengharamkan wajah orang beriman dari api neraka. Maka kita jangan bercita-cita walaupun 1 detik atau berapa menit untuk singgah di api neraka itu. Tidak kuat kita, Pak. Na'udzubillah. Ya. Karena kita berlindung kepada Allah dari fitnah api neraka ini. Itu buah yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan dan dukungan kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Ini janji Allah, ya. Allah akan menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Pasti kemenangan. Jadi yakin kita, Pak, sekarang ini, ya. Bagaimana pondasi dalam Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu, dari apa namanya, tidak ada orang yang mengimaninya kecuali 2, yaitu istrinya Khadijah, ya, dan Abu Bakar Siddiq. Dari titik nadir akhirnya dakwah tauhid tersebar ke seluruh dunia. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu akan datang dan kemenangan pasti akan datang.
Maka kita jangan khawatir apa yang terjadi hari ini di Palestina. Serahkan semua itu kepada Allah. Tidak usah kita bersibuk sini berhantar berargumentasi dan segala macamnya. Serahkan itu semua kepada, dan kita doakan semoga saudara-saudara kita semua di sana, ya, itu mereka mendapatkan ujian keimanan yang tinggi adalah saudara-saudara kita itu, ya, karena mereka berada ar-ribat, setiap hari mereka ar-ribat. Apa itu ar-ribat? Berjaga di perbatasan, mereka di tengah-tengah kancah menuju syahid kepada Allah. Mudah-mudahan mereka berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemenangan pasti akan diberikan oleh Allah. Pasti. Kapan? Nah, itu atas izin Allah. Kenapa? Karena nanti kemenangan itu akan diberikan oleh Allah kepada kaum mukminin. Seperti telah kita menguasai dunia ini berabad-abad lamanya, Islam menguasai dunia. Sekarang kita memang berada di bawah orang-orang kufar. Kemenangan itu akan datang kembali. Nah, tanda hari kiamat akan datang, ya, kemenangan itu akan kembali diperoleh orang mukmin. Kalau sudah datang hari itu, maka kiamat pun akan dekat dan akan datang. Nah, ikhwan sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah sesungguhnya besar kecilnya hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu, ya, beramal, mengetahui kebenaran serta menjalankannya berbanding lurus dengan keimanan seseorang dan penegakannya atas hak-hak iman. Nah, ini saya ulangi ini, yang kelima ini, besar kecilnya hidayah Allah untuk, ya, berilmu, beramal, mengetahui kebenaran, ya, dan menjalankannya, ini berbanding lurus dengan keimanan seorang dan penegakannya atas hak-hak iman. Sejauh mana komitmennya untuk beriman kepada Allah dan menegakkan iman itu, ya, itu tergantung hidayahnya. Hidayah yang diberikan Allah kepada kita untuk berilmu dan beramal. Kita berilmu dan beramal dengan ilmu kita. Ikhwan sekalian, betapa banyak orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Ini yang kita khawatirkan menimpa diri kita. Ya, banyak orang yang berilmu tahu hukum tapi melanggar hukum itu. Ini kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah engkau katakan apa yang tidak engkau lakukan, engkau kerjakan. Faliyadzubillah. Ya. Di sejauh mana hidayah itu, makin besar dia hidayah itu, sejauh mana komitmennya untuk menegakkan keimanan di dalam jiwanya. Maka kita harus komitmen kuat, istiqomah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian kokohlah di atas keimanan itu. Tidak bergeming lagi, ikhwan sekalian. Ya, kemudian yang keenam, iman mengantar seorang kepada bertambahnya ilmu dan amal baik lahir maupun batin. Nah, jadi dengan iman itu mengantarkan seorang hamba bertambahnya ilmu dan amal. Dengan dia banyak dengan iman kepada Allah, akan terus bertambah ilmunya dan amalnya yang dia buktikan zahiran wa batinan, lahir dan batin. Ini kita minta. Tidak hanya dalam kasat mata dengan apa namanya? Dengan zahir saja, tapi kita buktikan dengan batin kita. Maka iman yang benar itu adalah sesuai yang zahir dan yang nyata, walaupun pada hakikatnya nahkumu bizawahir wala nahkumu bil bawatin. Kita mengukur seseorang itu tergantung kepada zahirnya, tidak mengukur dengan batinnya. Batinnya hanya Allah yang mengetahuinya. Maka hendaklah kita menyelaraskan batin dengan zahir. Nah, kita berjuang untuk Allah, ya, betul-betul dengan hati yang ikhlas. Berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berapa tadi? Yang ketujuh. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, orang yang beriman kepada Allah dan kepada kesempurnaan, kebesaran, keagungan dan kemuliaannya adalah orang yang paling yakin
tenang, tawakal dan percaya kepada Allah. Ini buah yang ketujuh. Saya ulangi, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kesempurnaan, kebesaran, keagungan dan kemuliaannya Allah adalah orang yang paling yakin, tenang, tawakal dan percaya kepada Allah. Ini ya tergantung kepada keyakinan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia, seyakin-yakinnya. Tawakal dan percaya kepada Allah. Nah, sejauh mana dia mendapatkan kesempurnaan iman dan kebesaran itu tergantung komitmennya ini, tergantung keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ya harus yakin, yakin dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan berhenti sampai datang kepada kita keyakinan itu sendiri. Allah katakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahilah, sembahlah olehmu Rabbmu itu sampai datang kepadamu yakin. Yakin di sini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir yaitu al-maut. Jadi kita tidak pernah akan berhenti beribadah kepada Allah sampai datang kepada kita ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin ikhwas sekalian, ya, tenang menghadapinya dan tawakal dan terus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan, ya, keagungan dan kemuliaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, hanya dengan iman seorang hamba dapat menunaikan keikhlasan kepada Allah dan hamba-hambanya serta menasihati mereka dengan sebaik-baiknya. Ini di buah keimanan, ya. Hanya dengan iman seorang hamba dapat menunaikan keikhlasan kepada Allah dan hamba-hambanya serta menasihati mereka dengan sebaik-baiknya. Apa itu maksudnya? Kalau kita beriman dengan iman yang khalis, iman yang sempurna, kita betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas itu kajiannya dalam sekali, ya. Dan ikhlas ini tidak ada yang mengetahui setingkat berapa ikhlas kita kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas tersembunyi dalam sanubari hati kita yang paling dalam, Pak. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba. Yang bisa merasakannya adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa agar betul-betul ikhlas semata-mata kita itu mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus hati kita agar ikhlas, karena ujian kita tidak ikhlas itu sangat banyak, ya. Apa itu? Ujiannya dari syaitan. Dibuat kita itu tidak ikhlas sebelum mengerjakan, sedang mengerjakan dan sudah mengerjakan pun iblis dan syaitan dan bala tentaranya terus menggeranyangi hati kita itu agar tidak ikhlas. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita dan ikhlas semata-mata beribadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kunci diterimanya amal ibadah itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhlas kita menasihati hamba-hamba Allah, ya. Kita menasihati ikhwah kita, saudara kita karena landasan ikhlas semata-mata menasihatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, ya, sebagai seorang hamba menasihati saudara kita dengan kebaikan dan kesabaran. Wa tawasau bil haqqi wa tawabis sabri. Ya. Kemudian yang kesembilan, bahwasanya hubungan antar manusia tidaklah dapat terjalin dengan baik kecuali dengan kejujuran, nasihat dan tanpa menipu, dan hanya orang yang memiliki keimanan sejati yang dapat melakukannya. Nah, ini. Jadi buah yang kesembilan ini adalah hubungan kita alaqah hablum minan nas, ya. Ini tidak akan terjalin dengan baik, ya, dengan kejujuran dan nasihat, ya, kecuali bagi mereka yang memiliki iman yang sejati. Dia tidak akan melakukan kecurangan kepada saudaranya. Dia tidak akan berbuat, ya, menipu dan segala macamnya, karena dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjaga, dan ini adalah wasiat yang agung daripada Allah, yaitu bagaimana kita menjaga hablum minallah wa hablum minan nas.
berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Banyak ikhwah sekalian, ada orang yang hanya berbuat baik kepada manusia tapi tidak mampu berbuat baik kepada Allah. Aktif dalam kegiatan sosial, ya, menolong orang, ya, kesusahan, musibah dan segala macam, tapi pas dipanggil azan, dah sholat dia. Dah haula wala. Ya, banyak kita lihat Pak, ya, di NGO apa itu, bakti di sosial, kegiatan bakti sosial segala macam, fokus membantu orang miskin, terlantar, musibah, bencana. Pas panggilan azan nggak ada yang sholat. Ini berarti hablum minallahnya tidak baik. Allah tidak penting. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang baik kepada Allah, ibadah rajin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, puasa, zakat, hajinya rajin, tapi tidak mau berbuat baik kepada tetangga. Lisannya tidak pernah baik, ya. Tangannya juga tidak pernah melakukan kebaikan, tidak pernah menolong. Nah, ini juga tidak baik. Maka hablum minallah wa hablum minan nas, pilar agama kita yang harus kita jalankan sebagai ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, iman merupakan penyokong kesabaran yang paling besar dalam menanggung segala kesulitan, menjalankan ketaatan dan meninggalkan perbuatan maksiat yang sangat diinginkan oleh jiwa. Semua ini hanya dapat diraih dengan kekuatan iman. Ya. Jadi iman itu penyokong kesabaran, memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan ketaatan. Ya, karena untuk menjalankan ketaatan itu penuh dengan ujian. Kesabaran menjalankan ketaatan, kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Dan ini hanya dapat diraih dengan kekuatan iman yang ada dalam jiwa kita, ikhwas sekalian. Nah, maka orang-orang yang kuat keimanannya, maka dia terbentengi, mampu dia membentengi jiwanya, hawa nafsunya, keinginannya, ya, kecuali yang dia peroleh dan dia raih adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak poin-poinnya, ya. Mungkin karena waktu yang terbatas ini sampai di poin 10 kita bahas. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan sebelumnya di bulan depan, yaitu buah daripada manfaat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan di poin yang ke-11. Wallahu taala alam, ya. Demikian kajian kita di malam ini. Semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari nafsu dan syaitan. Namun ampun, kita cukupkan dengan baca khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.